Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kau setia dan mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Bapa. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di Gereja Maranatha, maka Tuagama atas nama Rawlinson Tilukai akan melaksanakan tugas sebagai Tuagama di Gereja Maranatha sejak hari ini, Minggu 18 Juni 2023. Penerimaan kolekta Minggu 11 Juni 2023 pukul 09.00 WIB sebesar Rp8.316.200. Syukur sebesar Rp3.751.000. Persepuluhan sebesar Rp2 juta. Dan sarana fisik sebesar Rp539.000. Penerimaan kolekta Minggu 11 Juni 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp10.325.500. Syukur sebesar Rp1.462.000. Persepuluhan sebesar Rp1.810.000 dan sarana fisik sebesar Rp539.000. Kebaktian Minggu 18 Juni 2023 saat ini merupakan kebaktian pemuda yang dilayani oleh Pendeta P. Salenusa. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Shalom. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 21 ayat 1 sampai 14. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian pemuda. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, paduan suara Somba Choir dan solo Nona Jen Nusi. Lagu prosesi masuk para pelayan, pelengkap Kidung Jemaat nomor 35. Lagu untuk jabat tangan, pelengkap Kidung Jemaat nomor 185. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan, tanggal 25 Juni 2023 adalah nyanyian Dua Sahabat Lama. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon, 18 Juni 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutamolesi STH Ketua, Pendeta M. Takarya MSI Sekretaris. Suci, suci.
Firman Tuhan, mari kita menghadap hadirat Tuhan. Hanya oleh pertolongan Allah Tritunggal, Bapa Pencipta, Yesus Kristus Penyelamat, dan Roh Kudus, kita membangun diri di atas dasar iman yang suci. Ia mengaruniakan kegirangan, keagungan, sukacita, dan perlindungan bagi orang-orang yang percaya dan setia. Dan sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, dan sesungguhnya ada keadilan yang dinyatakannya di bumi. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari sekalian. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu kasih Tuhan pada kita. Dia bahkan telah memberi kita kesempatan untuk hidup, bertumbuh, dan berkarya. Oleh sebab itu, adalah baik bagi kita semua, terlebih khusus orang-orang muda, untuk tetap rindu mencari wajah Allah dan menemukan keagungan kasih-Nya. Saudara-saudari, tidak dapat dipungkiri bahwa kita sering berbuat dosa. Bahkan mungkin juga kita sampai tidak mengingat berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Adalah baik bagi orang yang tidak memandang remeh dosa-dosanya dan menyesalinya. Bagi orang percaya, adalah wajib untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, karena hanya Dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Marilah masing-masing dari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita. Yesus
orang-orang muda, ingatlah, meski tubuhmu kekar, gerakmu lincah, pikiranmu segar, engkau muda dan kuat. Namun apakah hatimu, jiwamu, dan sikapmu kuat dan mampu menahan godaan dunia? Jagalah pikiran, hatimu, dan langkahmu, agar kegelapan tidak menguasaimu. Ingatlah dosa-dosamu dan berserulah pada Sang Pengasih. Kasihanilah kami, orang berdosa ini. Yesus terangku, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaimu. Yesus terangku, pelita hatiku, Dia selalu ku sambut cintamu. Dengarlah anugerah Tuhan yang mengampuni. Dosa hadir dalam banyak rupa yang memabukkan, menghanyutkan, menggiurkan, namun sebenarnya mengancam dan mencelakakan. Tetapi ketika kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka bawalah hidupmu kepada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan, dan rasakanlah kelimpahannya di dalam hatimu. Ada damai sejahtera, ada damai sejahtera, ada damai sejahtera di hatiku. Ada damai sejahtera, ada damai sejahtera, ada damai sejahtera di hatiku. Kasih Allah berlimpah, kasih Allah berlimpah, kasih Allah berlimpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah, kasih Allah berlimpah, kasih Allah berlimpah di hatiku. Saudara dipersilakan berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru. Saudara-saudari, dengarlah petunjuk hidup baru. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ku sampaikan diri
Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di saat ini terbaca dari Kitab Mazmur, Mazmur 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih kami ada lagi dalam kebaktian pemuda di saat ini. Kini tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan sebagai tanda iman percaya kami. Untuk itu kami mohon Tuhan lengkapi dan kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa juga bagi hamba Tuhan, Bapak Pendeta yang akan merefleksikan firman bagi kami di saat ini. Biarlah itu menjadi berkat sukacita bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 21 ayat 1 hingga yang ke-14 di bawah perikop nyanyian syukur karena kemenangan Raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita, betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau kurniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu, keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi ia tidak goyang. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu. Tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci-Mu. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu Engkau menampakkan diri ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atas-Mu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busur-Mu Engkau membindik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu, karena kami mau menyanyikan dan memasyurkan keperkasaan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus, selamat sore dan shalom. Yang perempuan, selamat sore dan shalom. Yang laki-laki, selamat sore dan shalom. Ini laki-laki suara kedengaran. Tapi tadi waktu menyanyi, seng kedengaran. Kayak perempuan lebih banyak dari laki-laki. Jadi waktu bagian laki-laki di lagu Cari Dahulu Kerajaan Allah itu, laki-laki suara seng kedengaran. Sen tahu itu karena mungkin sen tahu lagu kah? Atau mungkin simpang suara kah? Atau mungkin menyanyi dalam hati. Tapi pas shalom kedengaran, baik juga. Kenapa beta minta masing-masing orang
untuk bisa menjawab shalom itu, dan ada yang menjawab dengan spontan, dengan kuat, ya. Kata itu mengandung ungkapan damai sejahtera. Biasa kita menyebut shalom, kalau itu mengarah kepada banyak orang shalom aleichem, dan dijawab dengan aleichem shalom. Itu menggambarkan tentang kita menginginkan damai sejahtera itu dirasakan oleh orang yang kita sapa. Dan orang itu menjawab dan menginginkan juga damai sejahtera itu sama-sama dirasakan. Jadi itu diungkapkan dalam perasaan, keinginan dan harapan supaya bisa merasakan damai. Jadi ketika orang mengucapkan shalom, kemudian dia jawab dengan shalom juga, itu dia ada rasa damai di situ. Kalau dia mengucapkan shalom, dia tidak merasa damai, hanya mengungkapkannya di mulut, berarti itu ada kehampaan di situ. Karena dia tidak rasa damai. Jadi ketika dia mengungkapkan, dia harus paham bahwa dia menginginkan kedamaian itu, dan dia menginginkan orang lain juga merasakannya. Dan itu diungkapkan dengan sukacita. Makanya tadi kita bilang waktu nyanyi, dicari dahulu kerajaan Allah itu, yang bagian laki-laki itu hampir tidak kedengaran suaranya tuh. Padahal itu teks sudah ada di bagian depan situ kan. Padahal di bagian yang laki-laki menyanyi itu hal yang paling penting. Bukan makanan. Beta minta mungkin Bu Ongka dan teman-teman bisa memainkan bagian ayat itu, dan beta berminta laki-lakinya menyanyi. Bukan makanan saja yang kau perlu, paling perlu firman Allah. Lagu pelengkap Kidung Jemaat yang tadi 103, carilah dulu kerajaan. Baitnya yang kedua saja, laki-lakinya saja yang nyanyi. Bukan makanan saja kau perlu, itu ya. Konteksnya Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jamin hidupmu. Haleluya, haleluya. bisa singersnya perlu ada, dengar laki-laki saja. Omka sekali lagi, singersnya tidak perlu, kau dengar suara laki-laki saja. Suara murni jemaat ya, piano saja. Kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Nah itu baru dengar laki-laki suara yang begitu bagus. Tepuk tangan untuk laki-laki. Perempuan minta maaf, beta cuma perlu laki-laki saya karena beta laki-laki juga. Malu juga laki-laki suara saya nggak ada itu. Nah suara itu adalah suara umat. Dan hari ini Mazmur yang kita baru saja baca itu adalah Mazmur umat yang dikumandangkan oleh umat kepada raja di Israel. Mazmur ini kalau kita baca, ini Mazmur ini disebut juga kebanyakan orang menyebutnya sebagai Mazmur Raja. Baca pasal 21 itu tidak boleh dilepaskan dari pasal 20. Di pasal 20 itu judulnya doa mohon kemenangan bagi raja. Itu berisi doa-doa permohonan kemenangan bagi raja yang diungkapkan oleh umat, dan itu diungkapkan dalam bentuk nyanyian. Makanya beta tadi minta nyanyi tadi itu, karena Mazmur itu adalah nyanyian, tahlim, nyanyian. Di pasal 21 itu sudah menjadi nyanyian syukur karena kemenangan raja. Artinya doa yang di pasal 20 itu dalam bentuk nyanyian itu, Mazmur itu sudah dijawab oleh Tuhan. Di pasal 21 itu diungkapkan oleh umat. Nah suara umat itu adalah suara yang dikumandangkan bagi raja.
Dalam hal ini banyak tafsiran bilang bahwa ini bisa saja Raja Daud atau bisa saja Raja Hizkia. Tapi karena ini Mazmur Daud, orang cenderung menganggap bahwa ini diarahkan kepada Raja Daud. Jadi doa-doa itu terjawab di dalam pasal 21. Karena dia menjadi nyanyian syukur, Tuhan menjawab doa itu. Jadi apa jawaban Tuhan? Ada banyak kemungkinannya. Ada banyak kemungkinannya, yaitu pemulihan. Karena di situ bicara tentang pemulihan. Mungkin saja pemulihan dari beberapa penyakit, atau mungkin karena luka akibat perang. Ada juga bisa saat kembali dari peperangan membawa kemenangan atas musuh-musuhnya. Ada juga bicara tentang hari ulang tahun karena bicara usia di situ, panjang umur. Atau juga peringatan-peringatan yang besar. Mazmur ini dinyanyikan dan dinyanyikan oleh umat. Menjadi mazmur yang betul-betul mengungkapkan sukacita raja dengan rakyatnya. Bersukacita di hadapan Tuhan dengan suara sukacita dan pujian yang betul-betul dikumandangkan dengan sungguh baik. Mazmur itu dikumandangkan bersama. Jadi memang aneh juga kalau misalnya ibadah jemaat itu orang bernyanyi, bermazmur itu tidak dengan sepenuh hati. Karena di dalamnya itu ada pesan. Pesan itu ada dua kemungkinan, ada dua aspek, secara aklamasi dan secara proklamasi. Aklamasi itu tertuju kepada Tuhan. Proklamasi itu menjadi pemberitaan. Jadi kalau bilang bukan makanan saja kau perlu, itu pemberitaan. Itu proklamasi yang ditujukan kepada semua orang, bahwa yang diperlukan itu bukan cuma makanan tapi firman. Nah, itu mesti dikumandangkan dengan sepenuh hati. Nah, jadi kalau ketika orang mungkin merasa bahwa ada singer, ada musik, koton diam saja. Wah, itu ada yang salah di situ. Karena pengungkapan imannya itu tidak terasa. Jadi memang di sini sesuatu yang diungkapkan secara sadar. Yang menarik di sini adalah doa rakyat itu ditujukan kepada Tuhan bagi pemimpinnya. Mengapa dibilang menarik? Karena doa itu secara sadar dinaikkan dengan harapan ada kebaikan-kebaikan yang bisa terjadi bagi raja. Doa kebaikan bagi raja mereka, bagi pemimpinnya. Doa itu diungkapkan secara sadar. Dan ketika doa itu dikabulkan, ada nyanyian syukur juga bersama-sama. Ini menarik. Kenapa juga disebutkan dia menarik? Karena itu tentu terkandung di dalamnya itu rasa cinta, harapan kepada kepemimpinan yang ditunjukkan oleh sang raja kepada mereka untuk tetap bisa membawa kesejahteraan dan kebaikan bagi kepentingan masyarakat dan negara. Ada hubungan positif yang terjadi antara raja dengan rakyatnya, rakyat dengan pemimpinnya, sehingga ketika doa rakyat itu bergema sebagai bentuk dukungan raya kepada pemerintah, Tuhan mengabulkannya. Lalu ketika doa itu terasa dikabulkan, bersama-sama mereka menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Jadi di sini ada peran penting dua-duanya, baik raja tapi juga rakyatnya. Rajanya taat dan setia kepada Tuhan, rakyatnya pun demikian. Dua-duanya sama. Maka berkat-berkat itu mengalir. Doa-doa itu dikabulkan, dan ini tentu menarik kalau kita bandingkan dengan kenyataan yang kita alami sehari-hari di masa kini, apalagi di dalam kehidupan kita di negara demokrasi ini. Kalau yang kita alami itu biasanya memang meski banyak rakyat yang mendoakan dan mendukung pemerintah, apalagi kalau di ibadah-ibadah doa kita itu pemerintah selalu ada di situ.
Doa kita itu kita panjatkan kepada pemimpin-pemimpin kita dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Itu kita pasti mendoakannya. Tapi tidak semua begitu. Meski ada pemimpin yang dicintai rakyat, didoakan, tapi tidak sedikit pula yang kontra. Tidak sedikit pula yang suka mengancam, bikin demo, menyebar fitnah, bikin berita hoax, menyebar sentimen dengan politik identitas, itu banyak juga. Dan setiap hari kita bisa lihat itu. Akibatnya sering terjadi kekisruhan. Karena kalau pemimpinnya memang tidak pro rakyat, otoriter, lebih banyak pencitraan padahal tidak kerja, lalu merasa berkuasa, maka bisa dimengerti, tentu bisa menimbulkan reaksi keras dari masyarakat yang merasa, oh ini ada yang salah dengan pemimpinnya. Tapi kalau pemimpinnya memang sudah bekerja baik, memahami masalah rakyatnya, berusaha membawa kesejahteraan, lalu kemudian dijelek-jelekan, maka pasti juga ada yang salah dengan pemahaman hidup berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat. Tapi Mazmur ini, saudara-saudara semua, memberi kita petunjuk bagaimana jalinan relasi antara pemimpin dengan rakyatnya itu di bawah kekuasaan Tuhan. Relasi yang baik itu pasti diberkati Tuhan. Relasi yang dibangun juga di dalam ketaatan dengan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Hidup beriman di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan itu akan mengundang kelimpahan berkat. Bahkan karena Tuhan berkenan bagi orang-orang yang dipilihnya, kalau kita bicara konteks Mazmur ini, raja itu kan memang diurapi, dipilih oleh Tuhan. Umat itu juga dipilih oleh Tuhan. Jadi dia berkenan kepada orang-orang yang dipilihnya. Kalau kita bicara soal bagaimana Tuhan memilih orang-orang yang dipilihnya, maka segala berkat itu memang telah disediakannya dan diberikan lebih dari yang diminta. Kalau kita bisa bandingkan dengan ayat yang kelima di sini, disebutkan di sini, hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya. Dia minta hidup, Tuhan memberikannya. Dan umur panjang untuk seterusnya dan selamanya itu diberikan juga itu. Padahal kita bicara umur ini manusia terbatas. Tapi kalau bicara tentang umur panjang untuk seterusnya dan selamanya, berarti bukan bagi dirinya juga, tapi bagi keturunannya, turun temurun selama-lamanya. Berarti berkat Tuhan itu memang telah disediakan bagi orang-orang yang dipilihnya. Dan ini adalah pintu masuk untuk memahami Mazmur ini di dalam perspektif iman Kristen. Karena kalau kita baca Mazmur ini, kita perjanjian lama, konteksnya konteks Yahudi. Tapi kalau kita membacanya dalam perspektif iman Kristen, maka ini adalah pintu masuk untuk memahami Mazmur ini secara implisit, bahwa sebenarnya Mazmur ini juga telah memberitakan penggenapannya di dalam Yesus Kristus, sang anak Daud, keturunan Daud, Yesus, sang anak Daud. Dan dia adalah raja kemuliaan yang kita kenal, memimpin umatnya di dalam kekekalan. Nah, disinilah relasi kepemimpinan mesti dilihat sesuai dengan ajaran Kristus yang juga mengilhami gereja untuk menjalankan misinya. Dan kita tahu misi gereja itu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Lalu mengapa relasi kepemimpinan Kristen itu perlu kita tekankan? Hari ini memang tema dari materi khotbah di minggu ini adalah pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan, yang melakukan segala perintahnya, hidupnya diberkati. Tema ini sedikit panjang, tapi dia mengarah kepada kepemimpinan yang taat kepada Tuhan, maka pasti diberkati. Tapi kalau ditanya, kalau gitu berarti ini arahnya cuma untuk pemimpin-pemimpin. Siapa itu pemimpinnya? Di dalam perspektif Kristen, kita semua bisa menjadi pemimpin. Karena semua orang bisa punya kesempatan untuk menjadi pemimpin. Memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarga, memimpin di tempat kerja, memimpin teman-teman, persahabatan, dalam kelompok-kelompok yang dibangun
dalam hubungan persahabatan, memimpin di dalam pelayanan, dan banyak lagi. Dari semua itu, yang paling sulit adalah memimpin diri sendiri. Karena kebanyakan yang terjadi adalah kita agak sulit membawa diri kita itu untuk bisa teratur ketika kita bisa saja jatuh, tergoda, lalai, lemah, tidak berdaya untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Ada banyak orang yang jatuh di dalam pencobaan karena tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Dan kalau dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memimpin orang lain? Itu yang menyebabkan sehingga Mazmur ini mengingatkan kita bagaimana pentingnya kepemimpinan itu di dalam terang Kristus. Jadi kita butuh, kalau di Mazmur ini dikatakan raja itu juga butuh topangan dari rakyatnya, maka Mazmur ini pun kita baca sebagai bentuk bagaimana kita tidak bisa sendiri. Kita butuh topangan dari orang lain. Kita butuh saling menopang satu dengan yang lain, saling mengingatkan, saling mendukung, saling melengkapi agar terjadi keseimbangan. Saudara, banyak dari warga gereja yang kini juga dipercayakan untuk menduduki jabatan-jabatan kepemimpinan strategis yang juga harus kita dukung. Tentu pula itu karena bukan alasan, oh yang penting dia Kristen. Bukan. Tapi kalau memang ada orang-orang yang menjadi warga gereja yang bisa dipercayakan untuk menduduki jabatan kepemimpinan strategis dan perlu kita dukung, itu karena ia mampu untuk menjalankan perintah Kristus. Bukan sekedar karena dia Kristen, tetapi dia mampu menjalankan perintah Kristus dalam relasi kepemimpinannya. Ini menjadi penting supaya kalau kita mau mendukung orang, kita lihat track recordnya juga, kita lihat rekam jejaknya juga, dan kita lihat sikapnya, apakah sikap itu betul-betul menampilkan sikap sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan ajaran Kristus. Karena ini sesuatu yang betul-betul mesti dijaga, apalagi kita sudah berada di era digital ini, segalanya itu menjadi transparan. Di zaman ini segalanya menjadi transparan. Hampir kita sulit untuk menemukan hal-hal yang sakral itu. Kalau dulu gereja ini punya hal-hal yang sakral. Kita kenal di gereja ini dengan istilah sakramen, sakramentum. Gereja Protestan punya dua sakramen, perjamuan kudus dan baptisan kudus. Itu sakral. Itu ada hal-hal yang dijaga itu. Ada aturan-aturan yang mengawalnya. Dulu kalau orang mau perjamuan kudus itu dulu ketong kecil-kecil dapat larang. Keluar, tinggal di rumah ada gereja besar. Lalu orang masuk di perjamuan itu betul-betul sakral. Simbolnya baribot, hening. Berjalan di meja juga hati-hati. Tason tuh sedikit itu masalah tuh. Apalagi kalau roti jatuh, anggur, itu masalah itu. Itu orang bilang ini ada apa-apa di rumah nih. Ini ada apa-apa yang terjadi ini. Itu sakral. Itu sungguh-sungguh sakral. Sekarang apa yang sakral Bapak Ibu? Semua sudah dipublikasikan. Dunia ini jadi tahu sakramen perjamuan kudus itu bagaimana, baptisan kudus itu bagaimana. Semua dipublish. Belum lagi foto-foto dan sebagainya. Tidak ada yang sakral lagi itu. Transparan itu semua. Satu-satunya kesakralan yang mesti kita jaga adalah kata-kata kita. Kata-kata kita yang betul-betul berintikan ajaran Kristus. Karena kalau kata-kata kita juga tidak dijaga, maka saat ini juga jejak-jejak digital juga sulit dihapus. Jadi segala langkah kita juga harus menjadi lebih hati-hati. Karena di era digital ini berbagai manipulasi bisa dilakukan untuk membentuk opini dan kepercayaan publik. Dan orang bisa gampang percaya terhadap berita-berita provokatif yang belum tentu benar. Nah, orang-orang muda
itu rentan terhadap hari itu. Orang-orang muda sangat rentan disusupi pengaruh-pengaruh buruk melalui media sosial. Karena mereka yang paling banyak menggunakan media sosial untuk berinteraksi. Saudara, teman-teman pemuda pasti tahu itulah. Kalau di era Daud, Mazmur itu menjadi media mengekspresikan iman. Maka Daud waktu itu benar-benar mengaturnya secara baik. Daud bikin sekolah liturgi dan musik. Dia kumpul pemuda-pemuda, dia lantik Asaf, Heman, Yedutun untuk mengatur paduan suara iman. Lalu bikin semua teratur menjadi satu ritual. Maka setiap ritual itu semua teratur. Dan itu dilatih generasi mudanya. Daud tahu itu. Medianya itu adalah Mazmur. Maka di dalam Mazmur itu kontennya banyak. Dalam Mazmur itu ada doa, ada permohonan, ada puji-pujian, ada syukur, ada ratapan, ada perintah, ada nasihat, ada larangan. Itu kontennya itu banyak. Dan generasi-generasi muda itu tahu itu karena mereka semua diajarkan bagaimana bermazmur. Itu di era Daud. Dia menjadi ekspresi iman rakyat. Tapi di masa kini media sosial itu adalah medianya. Medsos itu bisa jadi mazmur kita di masa kini. Mazmur di zaman sekarang, mazmur dari generasi milenial. Kontennya sudah lebih banyak lagi dari Mazmur era Daud. Kontennya itu bisa ada yang edukasi, ada informasi, ada tips, ada stitch, yang artinya dia menanggapi dan berkomentar itu dalam bahasa gaulnya itu. Ada spill, yang artinya membocorkan rahasia itu. Ada bocoran-bocoran nih, spill. Ada hoax, yang berita belum tentu benar, maka mesti cek-cek fakta dan sebagainya. Sampai sekedar per orang kanal, disingkat SPOK. Konten-konten yang per orang kanal saja tuh, sekedar per orang kanal, yang penting tunjuk muka dan sebagainya. Ada yang habis-habis, orang ini apa ini? Nah itu SPOK, sekedar per orang kanal. Jadi tidak hanya soal interaksi, tapi juga kebebasan berekspresi atas nama teknologi. Itu yang menjadi bahayanya. Makanya di Mazmur 21 ini mulai dari ayat 9 sampai ayat 13 itu bicara tentang ancaman-ancaman itu akan diatasi oleh Tuhan dengan hukuman-hukumannya yang berat. Dia mengingatkan kita bahwa interaksi-interaksi yang kita bangun itu adalah interaksi yang positif. Tapi kalau interaksi-interaksi itu diwarnai dengan kebencian, hati-hati. Karena ada hukumannya. Karena ada Tuhan yang akan memberikan peringatan-peringatan keras untuk hal itu. Jadi saudara, khususnya para pemuda, pertanyaannya bagi kita, bagaimana sih harusnya kita mengekspresikan iman kita dengan benar, bermazmur dengan benar di masa ini? Sementara media-media sosial itu bisa menjadi mazmur yang bergentayangan di mana-mana. Dan kalau kita salah menggunakannya, mazmur itu menjadi mazmur yang tidak lagi seperti mazmur yang memiliki sakral, tetapi dia sudah menjadi mazmur-mazmur duniawi yang tidak bisa dikawal kesakralannya. Maka kalau kita berada pada titik itu, bagaimana kita bisa mengekspresikan iman kita? Mengingatlah dua hal. Yang pertama, letakkanlah seluruh pengharapanmu itu dengan doa yang jujur di hadapan Tuhan. Doa adalah sikap hidup kita. Mazmur ini mengingatkan tentang doa dari sekelompok orang atau rakyat yang betul-betul didengar oleh Tuhan. Doa itu adalah sikap hidup, dan doa itu adalah hak istimewa. Kadang-kadang orang lupa berdoa.
Dan mungkin merasa bahwa doa itu cuma sekedar kata-kata biasa. Tapi doa itu adalah hak istimewa kita untuk mengubah sesuatu dari yang mustahil itu menjadi tidak mustahil, karena Tuhan berperan di situ. Ini menjadi penting bagi kita di masa kini, karena bisa saja pagi hari orang bangun bukan berdoa tapi bikin status. Dan bila itu dilupakan, maka kita justru tidak mengambil hak istimewa itu dengan sebaik-baiknya, atau memandangnya hanya pelengkap saja. Atau mungkin kita merasa itu tidak istimewa, doa kita juga kita pakai standar. Kalau sakitnya misalnya sakit flu, panas, demam sedikit-sedikit, kita pikir ya minum obat, amanlah. Waktu berdoa, Tuhan pulihkanlah kami, berkatilah obat ini, sembuh. Tapi kalau kita lihat orang yang sakit berat, hela-hela, doa itu berubah. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Kau tuh minta dia sembuh lah, padahal bisa saja terjadi dia sembuh kalau Tuhan punya kehendak. Kita hanya menyerahkan semuanya, seakan-akan tidak ada hak istimewa yang kita mau gunakan itu. Jadi berita Injilnya, sukacitanya kepada kita adalah letakkanlah pengharapanmu di dalam doa. Karena itu adalah hak istimewa kita yang kita berikan kepada Tuhan. Mazmur ini menjelaskan bahwa Tuhan telah menyediakan banyak berkat dengan kelimpahannya. Tapi mesti kita minta. Tapi Dia telah menyediakannya bagi kita. Dan bila itu dilupakan, maka kita justru tidak mengambil hak istimewa itu dengan sebaik-baiknya. Memandang dia pelengkap. Doa adalah mazmur. Mazmur kita. Tidak butuh dana. Tidak butuh jaringan. Tidak butuh teknologi. Cukup naikkan hati, orang Ambon bilang angkat hati, tertuju kepada Allah di sorga, dan Dia akan menjawab mazmur yang kita naikkan itu dalam doa. Yang kedua, dunia dengan segala perkembangannya hingga pada tingkat kecerdasan buatan tidak harus dilihat sebagai kemajuan semata, tapi juga tantangan. Bahkan ancaman yang patut diwaspadai. Seaktif apapun kita di tengah-tengah kehidupan yang dipengaruhi teknologi ini, di media sosial, berselancar di dunia maya, mengikuti segala hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan teknologi ini, jangan sampai membawa dampak buruk untuk menimbulkan kejahatan. Karena sekarang kejahatan-kejahatan di dunia maya itu begitu banyak terjadi. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mampu menghukum segala bentuk kejahatan dengan begitu keras. Kalau kita jadi korban, ya kita memang rugi. Tapi bagaimana kalau kita jadi pelakunya? Itu berbahaya. Maka kita diingatkan, Tuhan mampu menghukum segala bentuk kejahatan dengan begitu keras. Itu ayat 9 sampai 13. Meskipun kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan sudah selamatkan oleh Yesus, tapi waspada itu penting. Waspada adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Karena Yesus sendiri berkata itu di dalam Matius 25 ayat 41. Waktu perempuan yang bijaksana dan perempuan yang bodoh itu, perempuan dalam kerajaan sorga, Yesus berkata, enyahlah dari hadapanku hai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi segala bentuk kejahatan itu akan mendapat hukumannya. Itu warning bagi kita untuk bisa menjaga kehidupan kita dengan baik. Maka jauhilah kejahatan. Ini penting bagi orang-orang muda, karena masa depanmu masih panjang. Jauhilah kejahatan, jangan terpikat untuk mengikutinya. Namun jika teruna-teruna muda itu gampang tersandung dan jatuh, cepatlah bangun. Berbaliklah kepada jalan yang benar. Bertobatlah. Karena pertobatan itu akan membawamu pada keselamatan. Keselamatan adalah milikmu sebagai anugerah Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Semoga itu bisa dijalani dalam kehidupan. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin, saudara.
ulangi bersama-sama sekali lagi. Buka matamu, buka mataku melihat Yesus. Buka mataku melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu, oh buka mataku melihatmu Yesus. Kita akan mengaku iman kita. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya, kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari Nona Jen. Lucy, kami persilakan. Tuhan, ku datang padamu dengan segenap hati, sujud menyembahmu. Bapa, inilah hidupku, biarnya berkenan yang ku persembahkan. Kepadamu Tuhan, pakai hidupku, alat bagimu. Biarlah hidupku selalu
Kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepada-Nya. Apalah arti ibadahku kepada Tuhan, bila tiada rela sujud tersungguh. Apalah arti ibadahku kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati berkenan bagi Tuhan. Tujuan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah itu melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani, mengasuh, sadar lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terkebal. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Biar bukti akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus.
yang tak bercahaya lagi, biarlah kita tak terpecah. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku dapat ikat janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini umat-Mu telah memberikan persembahan syukur mereka yang mereka bawa dari rumah tangga mereka. Tuhan, terimalah persembahan ini dan Tuhan berkatilah persembahan ini agar persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Somba Choir. Persilakan.
Terima kasih untuk semua choir yang telah mengisi persembahan pujian, juga pengajian Nusi, teman-teman yang turut berpartisipasi dalam mendukung liturgi, tim musik, juga kolektan, multimedia, dan sound system, para pelayan khusus yang melayani di hari ini, dan juga para kostor serta warga jemaat yang hadir. Kita bersyukur bahwa kita tetap bisa ada di dalam persekutuan ini dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa dan doa ini diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah di dalam Yesus Tuhan kami dan Roh Kudus, besaran agung serta mulia nama-Mu ya Tuhan, yang mengatasi langit dan bumi serta segala isinya. Kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu bagi kehidupan kami hingga detik ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa perlindungan dan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami telah memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup ini dengan segala suka dukanya. Firman-Mu di hari ini mengajarkan kami untuk saling menguatkan, saling menopang, dan saling mendoakan untuk mampu menjalankan misi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, yakni bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kami diingatkan untuk mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan yang mencerminkan wajah Kristus yang penuh kasih. Kami diingatkan pula selaku generasi muda untuk mampu menjaga kehidupan kami dengan segala kewaspadaannya, agar tidak tergoda dan jatuh dalam dosa serta perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak-Mu. Ya Bapa, kuatkanlah kami untuk mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang taat dan setia di jalan-Mu, baik di dalam keluarga, di tempat pekerjaan, dalam pergaulan, pelayanan, dalam relasi dengan sesama dan ciptaan-Mu yang lain, juga bagi diri kami sendiri. Jauhkanlah kami dari godaan-godaan yang kelihatan memikat, tapi sebenarnya mengancam kehidupan kami. Berikanlah hikmat bagi kami untuk lebih bijaksana dalam menata kehidupan kami, manakala Engkau mempercayakan bagi kami tugas-tugas untuk memimpin dalam kepemimpinan strategis yang dijabat oleh kami selaku anak-anak-Mu, agar kami tidak mempermalukan-Mu, melainkan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuntunlah kami itu sebagai orang-orang muda untuk tidak terjebak dalam pengaruh duniawi yang dapat menghancurkan masa depan kami. Sebaliknya curahkanlah Roh Kudus agar mampu membuat kami menguasai hati dan pikiran kami, agar dapat bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, kami mendoakan orang-orang yang Engkau pilih untuk memimpin negara ini, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pelosok daerah. Lindungilah para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai seluruh jajaran yang ada di bawahnya, agar mereka dimampukan dalam menjalankan tanggung jawab memimpin dan mesejahterakan rakyat Indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon pun kami mohon padamu Bapa, berikanlah kekuatan dan hikmat untuk melayani kepentingan masyarakat demi kemajuan bersama di Maluku dan Kota Ambon. Semua pemimpin yang bertugas di lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta yang bergerak demi kepentingan masyarakat, kiranya Tuhan selalu mengingatkan mereka agar bekerja dengan jujur dan adil, agar banyak orang bisa menikmati kebaikan dari apa yang mereka lakukan. Bapa kami di sorga, kami pun berdoa bagi kepemimpinan gereja, khususnya gereja Perusahaan Maluku. Dari arah sinodal, klasis hingga jemaat-jemaat, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani di gereja ini, termasuk juga di klasis Kota Ambon. Gereja ini kepunyaan-Mu Tuhan. Tugas kami adalah menjaga kehidupan persekutuan tubuh Kristus ini sebaik-baiknya. Maka berilah kebijaksanaan, hikmat, serta kemampuan bagi para pelayan-Mu yang Engkau percayakan untuk menata layani kehidupan persekutuan ini dengan hikmat-Mu. Roh-Mu kiranya tetap mempersatukan kami sebagai warga gereja Perusahaan Maluku untuk saling menopang dan mengingatkan agar tugas pelayanan yang suci ini tidak ternodai oleh nafsu-nafsu menguasai yang tidak Engkau kehendaki. Berkatilah seluruh warga gereja yang terus menopang kehidupan persekutuan ini
dengan membantu seluruh dinamika pelayanan. Sebagai penatua, diaken, kostor, sebagai bakopel, sebagai pengurus wadah organisasi, sebagai pengasuh, guru katekisasi, sebagai pendukung liturgi, sebagai pengurus angkatan muda, sebagai wadah yang menghimpun berbagai potensi pemuda Gereja Persekutuan Maluku. Kiranya seluruh potensi yang ada ini tetap terjaga dalam kehidupan persekutuan yang Engkau rahmati di sepanjang sejarah perjalanan gereja ini. Bapa, kami ingat orang-orang yang menderita, sakit, mereka yang terkena bencana di tengah-tengah kondisi cuaca yang ekstrim, mereka yang butuh pertolongan, mereka yang berada di dalam beban-beban berat dalam hidupnya. Doa ini kami naikkan senafas dengan derita mereka. Tolonglah mereka Tuhan, pulihkanlah kehidupan mereka demi kasih-Mu yang besar. Bukalah jalan manakala mereka mendapat jalan buntu, dan berikanlah kekuatan dan ketegaran untuk mereka agar mampu bertahan dalam penderitaan. Kami pun ingat bahwa kami pun terkadang lemah dan tidak berdaya. Kuatkanlah kami sesuai firman-Mu bahwa orang benar akan hidup karena imannya. Maka jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ampunilah segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Terimalah kami demi kasih-Mu yang besar. Karena hanya di dalam nama Yesus Tuhan penembus dan penyelamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Dengarkanlah doa kami dan doa yang kami ucapkan bersama-sama ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudari, tugas menjadi garam dan terang itu harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kristus harus nyata dalam hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian kita. Lakukanlah tugas pengutusan itu dengan berpegang pada janji berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
dipersilakan duduk dan masing-masing berdoa syukur. Kebaktian kita boleh selesai. Bapak Ibu Saudara bisa saling berjabat tangan satu dengan yang lainnya sambil menunggu para pelayan untuk berjalan menuju ke pintu dan kita akan berjabat tangan bersama. Tuhan memberkati kita semua. Selamat memasuki USPI yang baru. Selamat malam dan shalom.